Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun. Wan nadhru yalzamu fil mujazat ala mubahin wa ta'ah. Wan nadhru utawi nadhar iku yalzamu. Dadi luzum. Dadi luzum itu berimplikasi wajib dipenuhi. Wan nadhru utai nadhar iku yalzamu wajib dan penuhi fil mujazati ing dalem mujazat. Mujazat itu kalau nahwu syarat dan jawab. Kalau saya begini maka saya nanti akan begini. Itu namanya mujazat. Kalau tahun ini saya bisa selesai kuliah S2, maka cah pondok itu tak wae duit 10.000-an. Itu namanya nadhar mujazat. Ala mubahin atas barang yang mubah, wa ta'atin dan barang ketaatan. Contoh, kakauli kayak ucapan seseorang, insyafallahu maridhi falillahi alayya an usalli. Ini yang contoh ketaatan. Jika Allah menyembuhkan pasienku, falillahi maka hanya untuk Allah, alayya aku berkewajiban, an usolli salat sekian rakaat. Au asum atau saya berkewajiban janji untuk berpuasa. Au atasaddaq atau saya janji untuk bersedekah. Itu namanya nazar mujazat. Melakukan barang taat, melakukan barang mubah juga boleh. Kalau hari ini saya dapat apa, maka saya akan muter pondok ini ping 15. Iya, harus dikerjakan. Kalau terpenuh itu alam mubah namanya. Wa yalzamu lan wajib hu ing wong sing nazar mau ming zalika saking mengkono-mengkono ucapan apa sing wajib ma barang ya ko ukang tumibo alaihi atas ma apa al ismu aran janji pertama, kalau pasienku sembuh saya sholat. Rungokno, sholat seberapa yang bisa menggugurkan janji, yang sekiranya bisa disebut sholat. Kalau zaman sujud sahwi tok durung diarani salat. Kalau sampean sujud syukur tok durung diarani salat, baru diarani salat takbir kayak biasanya salat sunat mutlak 2 rakaat. Itu baru gugur nadarnya. Baru bisa gugur dari dosa kewajiban. Terus sedekah. Kalau pasienku sembuh, aku akan sedekah. Sedekah seberapa? Sedekah yang umumnya orang sudah menyebut itu sedekah, aran sedekah, yaqau alaihil ismu. Jadi setelah pasienmu sembuh, ekoi mau celuk, kau tak wai permen setugel. Itu untuk konteks sekarang cah pondok mahasiswa sakmene gede ini. Mau wai permen setugel itu durung diarani sedekah. Itu pengenyean. Sama nazar lah aku tahun niki waras, aku akan sedekah. Nanti bae cah pondok mau celuk, mau bayi weci sak titik. Iku durung diarani sedekah. Baru pantas disebut sedekah. Misalnya ini tak traktir, wes ngono, go goreng tak bayar. Itu baru orang menyebut sedekah. Baru gugur kewajibannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ndi ayat tegese yasihus sah dan berarti harus dipenuhi apa an-nadhru nazar wa tatarattabu dan berimplikasi alaihi atas ucapan nazar apa asaru pengaruh-pengaruh kalimat nazar wa yalzamu wajib al-wafa'u memenuhi bihi nazar itu makna kalimat wan nadhru
yalzam in kana biltizami fi'li ta'atin in kana lamun ono apa nazar ono iku biltizami fi'li ta'atin kelawan komitmen janji nglakoni taat mukafaatan sebagai balasan imbalan kompensasi ala husuli amrin mubah atas hasilnya perkara yang mubah au mahbub atau perkara yang disukai li nafsi oleh hati tom'an secara tabiat min isobati khair misalnya mendapat kebaikan, dapat duit, dapat lulus, au daf'in su'in atau tertolaknya kejelekan, terhindarnya musibah. Wa nadhru fil lughati al-wa'du bi khair. Nadhar dalam pengertian bahasa adalah al-wa'du bi khair, janji melakukan kebaikan. Au syarrin atau janji melakukan kejelekan. Tapi wasyar'an nadhar menurut syara' al-wa'du bil khairi khassatan. Janji melakukan kebaikan tok. Itu yang namanya nadhar. Au atau iltizamu qurbatin lam tata'ayyan bi asli syar'i. Berkomitmen mewajibkan diri melakukan ibadah lam tata'ayyan yang sejatinya kurba itu tidak wajib. Aslinya ibadah itu enggak wajib, tapi gara-gara nadhar malih jadi wajib. Nadhar itu apa? Iltizamu qurbatin, komitmen melakukan ibadah lam tata'ayyan yang ibadah itu enggak wajib. Bi asli syar'i menurut asal syara. Aslinya enggak wajib tapi gara-gara ucapan nadhar menjadi wajib. Poso Senin itu enggak wajib. Tapi lek sama nadhar, aku lek tahun niki payu rabi arep poso Senin selama 3 bulan, ya menjadi wajib. Itu namanya qurbatin lam tata'ayyan bi asli syar'i. Wa huwa naw'ani. Nadhar ada 2 macam. Kayak kemarin nadhrul lajajin wa ghadab. Nadhar lajat dan nadhar ghadab kama marro. Untuk menyatakan, meyakinkan bahwa kita demi Allah benar-benar akan melakukannya. Ono sumpai. Wa nadhru tabarrurin dan nadhar tabarrur. Nadhar ingin melakukan kebaikan. Maksudnya yutlabu, dituntut seseorang, dituntut bi karena nadhar albirru, melakukan kebaikan, wa taqarrub, dan melakukan ibadah yang mendekatkan minallahi kepada Allah. Wa huwa qismani, nadhar ada 2 bagian. Ahaduhuma an yakuna mu'allaqan. Yang pertama nadhar itu mu'allaq, digantungkan. Bi an yaltazima fi'la qurbatin in hadatsat lahu ni'matun. Semisal orang berkomitmen, berjanji fi'la qurbatin melakukan ibadah, in hadatsat jika terjadi lahu baginya nikmatun, suatu kenikmatan, keberhasilan, au zahabat atau hilang anhu dari dia nikmatun musibah. Wong berjanji lek aku selamat teko tuntutan di pengadilan, saya akan apa? Itu namanya iltizamu fi'li qurbatin wa huwa nadhrul mujazat. Yang begini dulu dinamakan nadhar mujazat. Kalimatnya ada syarat dan jawab. Kalau nahwu, kalau saya begini maka nanti saya akan begini. Nah gitu. Namanya nadhar mujazat. Mujazat itu diambil dari kata jaza yajzi, jazaan. Namanya membalas. Membalas atas keberhasilan apa. Ayat tegesi al-mukafaati, membalas sebagai balasan apa gitu. Kama dzakaral musannifu,
sebagaimana contoh zakaro yang telah menyebutkan al-musannifu musannif wa matsala dan musannif telah memberi contoh lahu untuk ma. Wasani nazar yang kedua an yakuna ghairu mu'allakin, tidak disyaratkan, jadi bukan mujazat. Bukan mujazat itu begini, rungokno tahu-tahu demi Allah tahun ini saya akan kurban, ya wajib. Berarti wajib kurban namanya kurban nazar. Ya. Demi Allah waras enggak waras saya akan sedekah. Itu namanya apa? Nazar ini, bukan nazar mujazat. Ka'an yaqula semisal orang berucap lillahi alayya saumun au hajjun, adalah hanya untuk Allah alayya aku berkewajiban saumun berpuasa au hajjun atau haji au ghairu dzalika atau yang lain-lain, fayalzamu maka jadi wajib apa yang diucapkan tadi puasa haji hu kepada seseorang aidon juga alal azhar menurut qaul yang lebih kuat fil madhabi dalam madhab. Wal aslu utawi dalil fi masyru'iyyati kurang mim ini di sini tertulis fi syuru'iyyah. Wal aslu utawi dalil fi masyru'iyyatin nadri mengenai disyariatkannya nadar waluzumil wafa dan wajibnya memenuhi bihi nazar itu, qauluhu adalah firman Allah Ta'ala fi sifatil abror mengenai sifat orang-orang yang baik, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri, mereka memenuhi nazar. Ini ciri-ciri orang-orang yang ibadur rahman wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wa idza marru bil lagwi marru kirama. Terus yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatiro. Ciri hamba-hamba yang diidam-idamkan Allah, mereka senantiasa memenuhi janji termasuk nazar, dan mereka takut akan adanya suatu hari kiamat, karena kang ono opo syarruhu keributan hari itu mustatiron benar-benar menyebar luas hari kiamat. Yauman yang dimaksud itu huwa yaumul qiyamah, hari kiamat. Syarruhu maknanya hauluhu, keributan di hari itu. Wasyiddatu dan situasi berat kritis. Mustatiron maknanya mumtaddan, melebar. Wa muntasyiron menyebar luas. Wa qala ta'ala wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurus mallah, dan seterusnya. Wal yufu, hendaklah mereka memenuhi nuzurahum, nazar-nazar mereka. Orang berangkat haji kadang nazar, aku la iso teko Madinah tenan ruh makame Nabi ati lapo, ya wajib dipenuhi. Wa dhammuhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela lilladzina kepada orang-orang la yafun yang mereka tidak memenuhi binadrihim janji mereka. Yafun itu fi'il madinya wafa, mudhari'nya yafi. Kalau ditasrif yafi yafiyani yafun. Wadamuhu, Nabi mencela sallallahu alaihi wasallam lilladzina orang-orang la yafun yang mereka tidak memenuhi binadrihim janji mereka. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari
wa Muslimun Imam Muslim an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ba'dakum qauman yakhununa wa la yu'tamanun. Sungguh setelah kamu nanti sahabat, kauman ada kaum, ini ada generasi yang tidak baik. Apa? Yakhununa, mereka suka berkhianat. Wa la yu'tamanun, dan mereka tidak amanah. Wa yashhadun, mereka nonyol-nonyol menyampaikan kesaksian. Wa la yustasyhadun, padahal tidak diminta memberi kesaksian. Korona ono duwe ora dipanggil hakim bareng nonyol-nonyol ae. Wayan durun, dan mereka suka janji. Walayafun, dan mereka tidak memenuhi janji. Wayat haru, tampak jelas. Fihim, di kalangan mereka, fenomenanya apa? Asiman, lemu-lemu, dengan pola kehidupan sok khianat, terus enggak bisa, enggak komitmen, enggak militan, enggak komitmen dengan janji, mereka sering dapat duit. Jadi saat ada gawe politik dukung ini dapat duit. Nanti terus setelah politik segera mendekat ke gubernur yang menang dapat duit lagi. Jadi di kalangan mereka ada fenomena fisiknya seger-seger, subur-subur, mewah, lemu-lemu, ngene iku, Mam. Maksudnya bisa babi. Sebab itu mereka jadi gemuk-gemuk. Bisa babi lanjutnya ini. Maksudnya kenapa gemuk-gemuk mewah? Bisa babi kasratil ma'akil, disebabkan banyak makan, ma'al khuluti ilar rohah, di samping condong ilar rohah enak-enakan, santai-santai, watarkil jihad, dan tidak mau berjuang, mereka oportunis, mereka apa namanya? Nah, pokoknya golek penake, enggak mau dengan risiko berjuang, pragmatis, enggak punya komitmen dengan ideologi tertentu. Waqila, dikatakan huwa kinayatun anit tafakhur, yang dimaksud tampak gemuk-gemuk itu adalah kinayatun kiasan anit tafakhur bimata'id dunya, membangga-banggakan harta benda dunia. Warawal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu isinya Nabi enggak suka pada mereka yang mentalnya kayak begitu. Mentalnya oportunis, enggak bisa dipegangi komitmennya, nyari enake. Enggak iso megangi janji. Warawal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhar an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa bernadar akan taat kepada Allah, maka taatilah Allah. Wa man nadhar an ya'siyahu, dan barang siapa bernadar maksiat kepada Allah, fala ya'sih, maka jangan bermaksiat. Enggak boleh loh Mas. Aku lek tahun iki lulus, saya akan pesta minuman keras. Enggak boleh dipenuhi, tapi kadung janji. Wa ma yaqa'u alaihil ismu. Kalau dia mengucap akan sedekah, akan sholat, ya dia wajib melakukan yang sekiranya itu bisa disebut sedekah, bisa disebut sholat, bisa disebut poso. Saya akan puasa, tiba-tiba posone poso modang. Isu-isu wis nyekel, wis madang. Ayat tegese ismus sholati, wis kena diarani aran salat, awis saumi utawa kena diarani aran poso.
awis sedekah utawa diarani aran sedekah syar'an nurut syara wa aqallu utawi sedidik-didik kena diarani salat fi sholati dalam hal salat iku rakaatani rong rakaat wa fi shaumi sedidik-didik dalam hal poso yaumun sedina ora oleh buka beduk. Kenapa beduk buka? Iki kan aku niate poso beduk ini syariat ra enek ana ning Jawa. Karena nggih nglatih. Wa fi sadaqah dalam hal sedekah seberapa aqallu ma yutamawwal sedidik-didik barang yutamawwalu kang kena diaji kerto. Syar'an menurut syara sedekah sakrepe ora diarani sedekah. Baru lek sego sak piringan ngono wong ngarani iku sedekah. Tegese ma barang ya'uddu kang milang-milang hu ing ma apa asyar usara dan wilang-wilang malan apa harta sejumlah uang yang syarak umumnya orang menganggap itu sebagai harta pantes. Cara nemune gelem njupuk. Zaman saiki roh dhuwit 50 rupiah lugur apa gelem njupuk? Ora gelem njupuk. Baru gelem njupuk lumayan kena tukone bakso lek roh dhuwit 5.000. Kadang nang jeding pinggir masjid ana dhuwit 1.000 lungset wis suwene ora nek sing. Saiki dhuwit 1.000 enggak yutamawal. Enggak termasuk bernilai. Ya kira-kira kok ngono ya. Ima dipek wong sampean dijoli 1.000 apa gelem? Wani perange. Wa hadza in utriqa wa hadza utawi iki minimal sing kena diaji kerto in utriqa lamun kalimat nadare digawe mutlak. Mutlak itu piye? Lek waras aku sedekah, enggak menyebut jumlah. Fa in ayyana mongko lamun wis nentokake sapa wong mikdaron jumlah tertentu au adatan utawa wilangan tertentu lazima mongko wajib hu wong sing nadar apa sing wajib ma sejumlah barang sejumlah rakaat ayyana kang wis nentokake sapa wong hu ing ma wala nadro itu tuh nadru wala nadro lan ora sah nazar fi maksiatin dalam suatu kemaksiatan kakaulihi kaya ucapan orang in qataltu fulanan falillahi alayya kadza lamun ingsun berhasil membunuh fulan maka aku akan melakukan apa ini ora oleh nyapa mateni kadung nazar piye karepmu ngawur cah pondok boncange cah wedok iki nazar piye ngene mut ora oleh dilakoni alasane nazar wala yalzamu lan ora dadi luzum iku berarti ora wajib ditepati ora wajib dipenuhi apa an-nadhuru nazar ala tarki mubah meninggalkan barang yang mubah kakaulihi kaya ucapan seseorang aku lek waras rakate mangan sate ya, suatu ketika mangan sate mangan sate enggak mangan sate barang mubah enggak bisa nazar itu merubah hukum syarak. Kakauli seperti ucapan orang la akulu lahman saya tidak akan makan daging wala asyrabu labanan saya enggak akan minum susu moro-moro ngomong ini muti aku gak kate rabi Madura suatu ketika parane wong Madura ayu hafidhah suke piye ngene ora apa-apa wong itu barang mubah. Ya. Wa mithlu tarki al-fi'lu.
Wa mithlu tarki iku madani janji meninggalkan. Liqauli karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih. Barang siapa nadar bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat kepadanya. Wa liqaulihi karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nadhara fi maksiatillah. Ai maksudnya layan akidu tidak sah, walayatarotabu tidak berdampak alih atas orang, syai'un sesuatu apapun, illa kecuali innawa jika orang itu meniati bihi dengan kalimatnya itu al-yamina meniati sumpah. Nah gara-gara meniati sumpah, lek enggak dipenuhi berarti wajib bayar kafarat sumpah. Fatal zamu mongko dadi wajib hu ing wong apa kafaratu yamin kafarate sumpah. Wa mithlu tarki al-fi'lu adalah seperti hukumnya meninggalkan barang mubah, nazar melakukan barang mubah. Aku lek lulus iki Eko. Aku lek lulus kate muter ning pondoke karo melet. Apa ya wajib dipenuhi? Kayak nyapo muter ning pondok putri melet-melet. Ora wajib dipenuhi ngono iku, aneh-aneh. Kama lau nadhara an yakul, sebagaimana andai orang itu bernazar, an yakul bernazar untuk makan. Lek lulus aku kate mangan telung piring, kayak nyapo. Au yasrob utawa ngombe, au yalbas utawa ngangge kelambi. Aku lek lulus kate muter pondok karo meksian kebayaan. Nyapun. Dalam menunjukkan ala dalika atas yang demikian itu hadis rawa yang telah meriwayatkan hu ing ma sapa al-Bukhari Imam Bukhari ani bin Abbasin radhiyallahu anhu maqala bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub ketika Nabi sedang berkhutbah idza tiba-tiba huwa utawi Kanjeng Nabi iku birajulin ketemu seorang qaimin yang ngadeg nadar ngadeg ana wong ngadeg anu sowe nyapa iki ngadeg nadar nadar ngadeg kayak ngadeg ning pondok mbak-mbak ngono nyapa to iko ngadeg nadar fasa ala moko takon sapa Nabi anhu tentang si qaim orang yang berdiri. Faqalu mereka berucap Abu Israel, mereka orang dari Bani Israel. Nadhara an yaqum wa la yaqud, dia bernadar untuk berdiri terus, tidak duduk, wa la yastadhilla wa la yatakallam, tidak berteduh orang ngiyup dan tidak ngomong, wa yasum poso meneng. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, murhu perintahkan dia, faliyatakalam silahkan ngomong, ora wajib nadar ini. Waliyastadillah silahkan berteduh, waliyaqud silahkan duduk. Kayak nadar aneh-aneh. Aku lek durung mari tesis ora kate rabi, ngene iki nyapo. Alah, disertasi bareng. Ya sing ketemu, sing penting wis ketemu cahayu gelem. Iya kan? Ngandung sehari. Budal wis. Saya mulai melepaskan dirinya pokok. Oleh liyane ya. Wal yutimma hendaklah dia menyempurnakan, meneruskan. Nah, kalau soal posone silahkan lanjut sampai maghrib. Soal ngadeke, soal mana seorang iyub, jangan wal yutimma sempurnakan, teruskan saumahu puasanya. Kenapa? Nadar poso kan memang apik dah. Wadhalika yang demikian itu alasannya li'anna sauma karena sesungguhnya puasa ta'atun ta'at wa yalzamu wajib al-wafa'u memenuhi biha ketaatan. Idza nadhara jika orang bernadar melakukan ta'at.
Kitabul Aqdiyati Wasyahadat, kitab tentang qadha peradilan, wasyahadat dan tentang kesaksian. Bagaimana kesaksian yang sah dalam syarak, bagaimana sistem pengadilan di dalam syarak. Al-aqdiyatu utawi lafad aqdiyah iku jam'u qadha, jamak dari lafad qadha. Walahu iku kadwi qadha fil lughati dalam hal bahasa ma'anin ada banyak makna. Ma'anin itu jamak, maknan maknayani ma'anin. Dia punya banyak makna, iddatun yang banyak. Minha di antara makna-makna yang banyak itu al-hukmu, qadha maknanya menghukumi. Qala Allah Ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Apa maknanya qadha? Wa qadha telah menetapkan hukum rabbuka Allah Tuhanmu alla ta'budu agar kamu jangan menyembah illa kecuali iyahu hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana dan agar kamu benar-benar ihsan, benar-benar berbuat baik bil walidaini kepada kedua orang tua. Apa maknanya qadha? Ai hakama, menghukumi. Wa fi syar'i makna qadha dalam syarak adalah faslul khusumah, memutuskan persengketaan. Bainasna ini antara dua orang fa'aktsara atau lebih. Memutuskannya bihukmillah dengan hukum Allah. Wal aslu fi masyru'iyyatihi, dalil mengenai disyariatkannya faslul hukumah apa? Negara ini harus punya sistem hukum, sing dolim ditindak, sing mazlum dibela. Harus ada dalilnya mana? Ayatun ayat-ayat, minha iku di antara ayat-ayat itu qauluhu firman Allah Ta'ala wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, jika kalian menghukumi di antara umat manusia, antahkumu Allah perintahkan kamu menghukumi mereka bil adli dengan adil, enggak boleh beda-bedakan. Mas, ono wong muslim nyolong nek wong Kristen ya harus ditindak. Enggak boleh le Islam rapopo. Itu terus kacau sistem hukum kayak begitu. Ya, terus asal dalam batas tidak mudorot. Misalnya nyun sewu ada non muslim di Bali, di Papua, daftar PNS. Ya, enggak bisa dihalangi. Wong itu sebagai warga negara mereka punya hak untuk mendapat pekerjaan. Kecuali kalau mereka punya agenda membahayakan negara. Kalau punya agenda membahayakan negara, enggak peduli muslim non muslim harus ditindak. Halo? Wa qawluhu dan firman Allah wa anihkum bainahum bima anzalallah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Wa an dan sesungguhnya atau wa an yakni hukumilah hai Muhammad bainahum di antara umat manusia bima dengan hukum anzala yang menurunkan Allah wa ahaditsu dan hadis-hadis minha di antaranya qaul ma hadis rawa yang telah meriwayatkan hu ing ma sapa Abu Dawud wa ghairuhu an Aliyin radhiyallahu anhu qala ba'asani telah mengutus aku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman ke negeri Yaman qadian sebagai hakim. Ba'asa itu mengutus resmi, namanya memberi SK, pengangkatan resmi. Dalam bahasa kita namanya bi'tsah. Bi'tsah itu utusan resmi, pejabat negara resmi.
Jadi hakim fakultu saya matur, ya Rasulullah, ila qaumin dhawi asnanin wa ana hadatsus sinni tab'atsuni tursuluni kau mengutus aku, mengirim aku, wa ana haditsus sin, sedangkan aku masih muda umur, gak enak saya masih muda kok ditugaskan menjadi hakim. Wa indal hakim riwayat ada pada Imam Hakim begini bunyinya, taba'atsuni ila qaumin dhawi asnan, engkau mengutus aku kepada kaum yang sudah berumur tua, wa ana hadatsus sinni, padahal aku masih muda, wala ilmali bil qada, sedangkan enggak ada pengetahuan bagiku bil qada kurang bil qada tentang bagaimana masalah peradilan. Ya napa sih jenengan ini? Saya masih muda, tidak banyak pengalaman tentang masalah peradilan, kok diutus mengadili orang-orang yang lebih tua. Faqala Nabi bersabda, innallaha sayahdi qalbak. Nah, Nabi yakin Allah akan menunjukkan, membimbing hatimu. Wa yusabbitu lisanak, Allah akan meneguhkan lisanmu. Insyaallah zaman baca vonis benar kok nanti. Qala mengucap si Ali bin Abi Thalib, fama ziltu qadiyan, tiada henti aku menjadi qadhi, au masyakaktu, aku tidak pernah ragu-ragu, fi qada'in dalam menjatuhkan vonis ba'du setelah itu. Dongakni Nabi. Dan kalau Ali dikirim menjadi qadhi ketika masih muda belia, Imam Syafi'i ditugaskan khalifah ketika itu menjadi qadhi Yaman, juga masih umur sekitar 14 tahun. Sudah menjadi hakim, qadhi, saking alimnya. Haditsus sin maknanya syab, masih muda. Zawi asnan maknanya kibar, orang-orang yang sudah tua. Muammarin sudah berumur. La ilmali maksudnya lam tasbik, tidak pernah li bagiku, khubrotun pengalaman, fihi mengenai peradilan qadha. Fama ziltu qadiyan maksudnya aliman, saya menjadi tahu mengerti bil qadha tentang peradilan. Wa sayati dan bakal datang insyaallah mazidun tambahan minal adillati dari dalil-dalil fi mawadhi'ha di tempatnya masing-masing min ahkamil kitab. Wasyahadat itu jam'u syahadah, jamak dari syahadah, minal musyahadah dari masdar musyahadah, syahada yusyahidu musyahadatan, apa? Menyaksikan. Wahia maknanya musyahadah adalah al-ittila, melihat ala syai'i sesuatu iyanan dengan mata kepala ruh dewe. Jadi lek enggak ruh dewe ojo datang menjadi saksi. Takoni hakim menurut perkiraan, saksi menurut perkiraan. Semen tahu kalau Salman merebut Ima dari Eko. Menurut perkiraan, ada indikasi dia kadang mesem-mesem. Enggak bisa itu menjadi saksi. Harus ittila iyanan, melihat dengan mata kepala ruh dewe, Mas. Enggak apa-apa pokoknya kongolehnya. Wani perangi. Fahiyya ikhbarun amma syuhida. Apa sih kesaksian syahadah? Mengkhabarkan tentang apa yang telah disaksikan. Au ulima, atau mengkhabarkan tentang sesuatu yang telah dia ketahui. Bilafdin khas, dengan lafaz khusus. Di depan hakim itu kalimatnya khusus. Saya bersaksi bahwa saya benar-benar melihat dan saya menyampaikan kesaksian itu tanpa ada yang memaksa, tanpa ada yang bayar.
Ini penuh dengan kesadaran. Kalimatnya ngono kuwi, orang menyampaikan kesaksian, disumpah dhisik. Demi Allah, saya menyampaikan kesaksian ini dengan kesadaran saya sendiri bla bla bla. Terus lalu kontennya disampaikan. Wahia utawi syahadah fi syar'i dalam syara' ikhbarun mengkhabarkan li isbati haqqin li ghairihi ala ghairihi, untuk menetapkan suatu hak milik orang lain atas orang lain. Nggih niki nyolong. Nah, dengan zaman menyampaikan kesaksian niki nyolong, berarti zaman menetapkan hak bagi yang barangnya dicuri. Hakim nanti mengembalikan barang itu dan dia dihukum. Itu namanya isbatu haqqin lil ghairi alal ghairi. Bilafdin kelawan lafad redaksi khosin yang tertentu. Wal aslu utawi dalil fi masyru'iyyatiha mengenai disyariatkannya menyampaikan kesaksian syahadah ayatun adalah ayat-ayat, minha di antara ayat-ayat itu qaulu firman Allah kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Kiai ku nang ndi-ndi ngono kuwi Mas. Mas yo enggak hafal Quran. Kiai di mana saja itu kalau mau dalil ya dalil aja. Ingat aja. Itu kelebihan dalam Islam itu. Kalau pastor pendeta dalil dadak bukai Injil. Nah kiai meskipun enggak menghafalnya Quran dalil yo dalil itu aja. Itu mukjizatnya Quran itu di situ. Ya, yakinlah Islam itu benar. Kunu jadilah kalian qawamin, orang-orang yang senantiasa menegakkan apa? Bil qisti keadilan. Untuk apa? Popularitas apa untuk apa? Menegakkan keadilan, membangun citra. Oh bukan, lillahi semata-mata untuk Allah, karena Allah syuhada ketika menjadi saksi. Wa ahad wa qauluhu dan firman Allah wala taktumus syahada wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Jangan kalian menyembunyikan kesaksian, menyembunyikan bukti novum. Kalau zaman punya novum bukti baru jangan disembunyikan. Bantu hakim untuk bisa memutus dengan benar. Antara lain memutus berdasar bukti. Lah di sini dikandakno wala taktumus syahadah. Orang tahu bukti kok disembunyikan dosa. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Wa ahaditsu hadis-hadis sayati yang bakal datang ba'dun sebagian minha dari hadis-hadis itu fi mawadhihi di tempatnya masing-masing insyaallah minal ahkam. Terus jadi hakim di sing urusan syariat iki. Siapa? Salman. Rungokno iki, aja sembarangan wong jadi hakim. Enggak memenuhi syarat dosa sampean. Wala juzu tidak boleh an yaliya menjabat al-qadha hakim illa kecuali man orang istakmalat yang terpenuhi fi dalam diri man itu khamsa asyrata khoslatan 15 syarat. Ini dalam negara Islam. Al-Islamu harus Islam. InsyaAllah memenuhi. Wa bulughu balik. Salman is barek belum? Wis. 2 syarat terpenuhi. Wal aklu. Waras para kali. Waras. Terpenuhi. Wal hurriyatu merdeka. Iku budak apa merdeka itu? Terpenuhi. Wal dzukuriyatu lanang. Deloken bukaan sarunge. Lanang apa wedok iki?
Wal adalatu adil, gak tukang gendaan. Menjaga diri dari kemaksiatan. Menjaga diri tidak sampai bohong. Gak sampai khianat, itu namanya adil. Punya komitmen yang bagus. Ya. Wa ma'rifatu ahkamil kitab was sunnah, dan mengetahui hukum dari Al-Quran dan sunnah. Menyangkut jabatannya itu yang enggak harus semua. Hakim agama Indonesia itu menghakimi masalah NTCR, nikah, talak, rujuk. Nah, hakim di Indonesia harus tahu tentang itu. Quran sunnah mengenai nikah, talak, rujuk, plus tentang wakaf kalau sekarang. Pengadilan wakaf itu di pengadilan PA, pengadilan agama, harus tahu itu. Cuman enggak iso ngukumi ana wong wedok ayu nggugat bojone. Dok terima langsung. Wah. Beres omben. Enggak boleh. Wa ma'rifatul ijma, dan harus mengetahui ijma supaya tidak sampai menjatuhkan vonis melanggar ijma. Wa ma'rifatul ikhtilaf, dan mengetahui perbedaan madhab. Kenapa? Supaya orang itu nyun sewu tidak sampai mengkafir-kafirkan pendapat tertentu. Padahal sebetulnya enggak perlu dikafirkan, wong memang beda madhab. Wa ma'rifatu turuqil ijtihad, dan mengetahui cara-cara metodologi berijtihad. Ngerti nasah mansuh, ngerti mutlak muqayyad, ngerti mubayyan, ya kan? Mubham, uniku. Ngerti am makhsus, ngerti am yabqa ala umumihi, ngerti am yuradu bil khusus, ngerti aliki al istighraq, al jinsiyah kah, apa al-ma'rifat, apa al-lazimah, apa macam-macam. Sehingga dia enggak salah memahami ayat atau hadis. Harus. Enggak ngerti ngono jadi kadrun sampean. Letter lalu klaim itu yang paling benar. Iku nang postingan ini ono. Siapa yang tidak mengatakan Allah ada di atas, maka dia tidak iman. Menurut akidah Islam Allah ada di atas. Benar-benar di atas. Piye lho wong Wahabi. Ngono wae dadi akidah. Seperti yang tak sampai iku wong Wahabi ngono kuwi. Maduke dijak meneng astronot ning rembulan ngono. Dari rembulan sana dia mengatakan dia nempel di rembulan sini, bumi di sini. Wong bumi ngarani kono atas, wong sing nang rembulan kono ngarani kono yo atas. Nah, orang Wahabi ini ketika di bumi mengatakan Allah di sana. Ketika dia ada di rembulan mengatakan Allah di sana. Ya apa enggak? Jadi itu terus piye ngene. Nah, repot. Aja melok-melok Wahabi. Lagi pula ada kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Itu karena postur bentuk manusia itu kayak begini. Ono endas, ono sikil. Sing nang dhuwur endas jenenge atas. Sing nang ngisor sikil jenenge bawah. Bentuknya begini, sing nang ngarepe dodo jenenge ngarep, sing nang burine geger jenenge mburi. Ande pangeran nakdir menungso bentuke bunder kaya bal ngono. Iku sing ngarep sing ndi? Halo. Janganlah Allah itu dibatasi dengan batas-batas yang itu hanya produk pikiran dari apa-apa yang ada di bumi. Lebih dari itu Allah Maha. Terus di hadis nanti di hari kiamat orang dipanggil Allah adep-adepan. Terus dibayangnya teman ngadep Gusti Allah. Orang kena bayangnya secara
Letter leng mau bayangne Yesus pangeran lambene sak piro. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allahus. Jadi semuanya makhluk ini butuh Allah. Bergantung Allah, namanya Allahus Samad. Bukan Allah yang butuh pada makhluk. Langit itu makhluk, surga itu makhluk, neraka makhluk, aras juga makhluk. Bukan Allah butuh tempat yang namanya aras itu. Kalau Allah butuh tempat namanya aras, itu namanya Allah butuh makhluk. Padahal yang mestinya Allahus Samad. Makhluk yang membutuhkan Gusti Allah dalam arti untuk sekedar wujud, aras enggak bisa wujud kalau Allah tidak mewujudkan. Untuk bisa wujud saja aras butuh Allah. Lah kok malah diarani Gusti Allah butuh tempat yang namanya aras. Iku piye, Mas? Nah, tapi ono kalimat istawalal arsy. Allah duduk di atas kursi singgasananya. Itu maksudnya berkuasa. Siapapun dengan kalimat itu pada tahu kalau maknanya berkuasa. Mari pilpresan, kalimatnya orang, siapa yang berhasil menduduki kursi istana, kan ngono. Maksudnya apa? Apa lungguh? Pas dolen nang Jawa Timur berarti turun dari kekuasaannya apa ngono? Ya ora Mas. Mbok yo rada pinter didik, Mas. Wa ma'rifatu tarafin min lisanil Arab, dan mengetahui sebagian dari bahasa Arab. Iki arek-arek di luar NU, teko UB, teko UGM, teko mereka ST sarjana teknik, SP sarjana pertanian, peternakan. Peternakan ini SPT ngawur ae. Ngono dalil-dalil ngalang-alane kiai. Daya tasrife enggak lulus. Kafara yukafiru. Enggak bisa tanpa mengetahui bahasa Arab lalu mengadili orang, lalu berijtihad. Wa ma'rifatu tafsiri kitabillah, dan mengetahui tafsir tentang Al-Quran. Dulu ada mahasiswa UIN, pamit. Saya keterima jadi hakim sama sing Banyuwangi, Nanda. Mas Nanda ya. Pokoknya Banyuwangi nguruti koyo. Pokoknya Banyuwangi nguruti ya. Kan dia keterima PNS di apa? Pengadilan kan? Pengadilan agama. Apa? Wes diterima, daripada itu dimasuki orang non ahlu sunnah wal jamaah. Cuma ate mutus yang sampean ragu angel. Sampean kudu nilpun aku atau nilpun Hamzawi. Ojo mok putus nih dewe. Gitu loh. Ya. Aku enggak ngerti moro-moro diputus nih dewe. Sebagian hakim di Malang ini kalau ada masalah pelik itu kadang juga konsultasi ke sini. PA di Arjosari itu. Pernah ada masalah pelik juga konsultasi ke sini. Itu hakim hati-hati. Daripada keliru. Wa an yakuna sami'an, syaratnya lagi mendengar, lek budek ra oleh jadi hakim. Wa an yakuna basiron, dan syaratnya lagi dia bisa melihat, lek merem ra oleh. Wa an yakuna katiban, dan dia bisa menulis. Wa an yakuna mustaiqidun, dan dia itu tanggap. Ludungnya aja suwe-suwe. Cekatan. Apa lek ngarani tanggap cekatan? Apa? Pokoknya sensitif lah. Responsif. Ono apa-apa cek. 15 ping 7 piro cek. Cepet ngono.
Ini mas ping itu bro, 105, cepet. Dia molas ping 18. Suwe nih. Jadi itu kecerdasan, mustaiqidon. Ojo dimakni mustaiqidon tangi, oh berarti mari turu ngawur. Cekatan ada tiarani tangi. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya la tasihhu tidak sah tauliyatu memberi jabatan seseorang yang tidak memenuhi syarat walaisa dan tidak berhak li sultani sang sultan an yuwaliya memberi jabatan kepada orang yang tidak memenuhi syarat. Kama annahu ya'samu sebagaimana si sultan juga berdosa biqabuli menerima lamaran calon hakim yang tidak memenuhi syarat. Fala yasihu tidak sah tauliyatul kafir memberikan jabatan kepada orang kafir al-qadha jabatan jadi hakim. Awas fi daril Islam di negara Islam. Lan ing Bali mau peksa sing Islam ya ngamuk wong Bali. Ya. Ngono. Nang Madura mau wae hakim Kristen ya ngamuk wong Sampang. Ngerti ya? Jadi wajib Islam itu di mana? Fi daril Islam. Walau meskipun liyak dia supaya dia memutusi bainal kufar di antara orang-orang kafir yang kebetulan hidup di wilayah Islam. Liqaulihi karena firman Allah, wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Wala yaj'ala tidak akan memberi jalan Allah lil kafirina bagi orang-orang kafir 'alal mu'minin untuk memerintah menguasai orang-orang mukmin. Allah enggak akan memberi jalan orang kafir bisa menguasai orang mukmin, memerintah enggak boleh. Wala sabila a'zam min an yakuna qadhiyan 'alal muslimin. Dan tidak ada jalan yang lebih agung daripada orang itu menjadi hakim, orang kafir dulu menjadi hakim, menghakimi umat Islam. Enggak boleh sama sekali. Au fi diarihim atau di negara muslimin. Terus syaratnya mana? Balik macam-macam. Linaqsiman karena kurangnya orang fakfuqidat yang tidak ada fi dalam diri man ihda hadhihi sifat salah satu dari sifat-sifat ini. Liqauli harus laki-laki karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lan yufliha qaumun wallau amrohum imra'atan. Tidak akan berhasil, tidak akan sukses suatu kaum walau yang menyerahkan amrohum urusan mereka imra'atan kepada perempuan. Rawahul Bukhari an Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Terus orang yang harus adil bisa dipercaya, enggak goroh, enggak khianat, enggak tukang maksiat. Li'annahu karena sesungguhnya la yusaku tidak bisa dipercaya biqauli man laisa bi'adlin. Enggak bisa dipercaya ucapan orang yang tidak adil. Wala yu'manu al-jawru, wala yu'manu dan tidak bisa dihindarkan al-jawru penyimpangan fi hukmi dalam vonis hukumnya. Kalau orang tidak adil, siapa yang bisa menjamin? Jangan-jangan dia menyimpang, ya kan? Wala yu'manu al-jawru fi hukmi wa sayati dan bakal datang bayanul adalah penjelasan, ini keliru titik, bayan tertulis yaban. Wa sayati bakal datang bayanul adalah penjelasan tentang adil fi faslis syahadah dalam fasal tentang kesaksian. Saya beritahukan warga-warga pondok, warga NU, santri, di mana saja, Lirboyo, Peloso, macam-macam, kalau bisa belinya enggak dari ini, enggak dari toko kitab Al-Hidayah, Sasak, ini dekat Ampel ini.
tulisannya banyak yang salah. Ya, sekali lagi tak umumkan, santri siapa-siapa menghindari apa ini? Penerbit toko Sasak ini, Al-Hidayah. Ya, kayak salah ya. Mungkin ngangkat merekrut orang rapatek pondokan. Jadi enggak ngerti rapatek ngerti nahwu sorob. Ya. Kalau mereka pengen payu, ya ben rene. Toko Hidayah pengen payu mana? Ya ben rene, engko tak kirimi cah pondok. Cek jadi editor. Salman. Wa ma'rifatu ahkamil kitab, mengetahui hukum-hukum Quran sunnah. Maksudnya al-ahkam, mengetahui hukum-hukum, as-sabitati yang mana hukum itulah ditetapkan, bihima dengan Quran dan sunnah. Wal muhkam, mengetahui ayat yang muhkamat, minha dari Quran sunnah. Wal mansukh, mengetahui ayat hadis yang mansukh. Wa an ya'rifa, hendaknya mengetahui apa saja ya ta'alaku yang berhubungan bihima dengan Quran sunnah minal ahkamil ammah allati biwasitatiha yastati'u istimbatul ahkam al-far'iyyah. Mengetahui hukum umum itu namanya qaidah allati yang biwasitatiha lantaran mengkias hukum-hukum yang umum itu, yastati'u orang jadi bisa istimbatul ahkam menggali hukum-hukum al-far'iyat yang sifatnya spesifik. Hukum umumnya begini Mas rungokno. Setiap yang memabukkan haram itu hukum umum, kaidah. Lalu ono barang iki ditelok, oh memabukkan. Berarti ini haram. Iki ditelok, oh tidak memabukkan berarti ini tidak haram. Dari hukum umum kita bisa menghukumi barang-barang 1, 2, 3 barang khusus-khusus ini. Jadi dari hukum umum kita bisa menetapkan hukum secara spesifik. Minal ahkamil far'iyah nastambid al ahkam, minal ahkamil ammah nastambid al ahkam al far'iyah. Kamestati'u sebagaimana hakim juga harus mampu an yurajjih mentarjih, mencari yang lebih kuat bainal adillah di antara dalil-dalil inda ta'arudiha, ketika dalil-dalil itu saling bertabrakan, saling bertentangan, kontradiksi, termasuk ada 2 kesaksian sama-sama menyampaikan kesaksian bukti dan bertentangan. Hakim harus cerdas. Kayak Nabi Sulaiman yang cerdas. Orang perempuan royokan bayi. Nikin aku, jari cerita, nikin aku. Wis aja rame ae. Ada indikasi kalau yang kasih sayang pada bayi berarti ibunya. Kalau yang rela bayi dipateni berarti bukan ibunya, enggak ada rasa kasih. Wis timbang rame ngene. Ya apa kalau tak tugel dadi loro kon separuh. Yang satunya, dia pun setuju. Ngono langsung. Sulaiman langsung memutuskan, iki berarti anak iki. Anaknya orang, pun timbang dipateni anak kula ditugel, pun kersane dipek mriku mboten napa-napa pun. Ya kan? Ini yang asli ibunya, enggak rela kalau anak itu dibunuh. Yang ini nuruti nafsu. Itu namanya kecerdasan membanding mana yang lebih kuat. Ngerti ya? Kudu ngono kuwi. Ora ngono dimpoki men. Ono saksi loro. Ini saksi bela ini saksi bela ini. Sama-sama punya barang. Iya kan? Kalau sekarang enak kan apa sidik jari, tapi kadang-kadang malingnya ya pinter atau orangnya pinter. Ben ra kena sidik jari lek nyolong gawe sarung tangan, ra kena sidik jari. Lah itu hakim kudu pinter. Ya, jadi meneng sik ora ditakoni. Oh tanya ndadak. Kadang-kadang dia kan
Untuk menyampaikan kesaksian ini kan wis ngapalne jenenge, hari kelahirannya. Ya kan? Ndak ada ditakoni. Namanya siapa? Ini berarti rekayasa, tidak ngarang-ngarang. Ya, harus mampu hakim itu mentarjih mana kesaksian yang lebih kuat, yang lebih akurat. Gak pinter ngono Mas, dimpak-empok ya. Maksudnya al-ahkam al-mujma' alaiha. Calon hakim harus tahu hukum-hukum yang telah ijma'. Apa perlunya mengetahui hukum ijma'? La hatta la yukhalifa, hingga dia tidak menselisih hukum-hukum yang sudah mujma' alaih fi qadai, dalam memutuskan hukumnya. Wal ijma', sedangkan ijma' fi istilahil fuqaha, dalam istilah para ahli fikih wal usuliyin, ahli usul fikih, huwa adalah ittifaqu jami'i mujtahidil ummah, kesepakatan semua ulama mujtahid fi asrin, di suatu zaman, minal usur, sepakat ala hukmin syar'iyyin, atas suatu hukum syara'. Dalam hal apa itu? Fi haditsatin, dalam suatu kasus, in case, dalam suatu peristiwa, lam yunasso, yang belum ada nas, ala hukmiha, atas hukumnya haditsah itu, fi kitabin, baik dalam Al-Quran, au sunnatin, atau sunnah. Enggak ada hukumnya dalam Quran sunnah, kok ulama sepakat, itu namanya ijma'. Fa idza hasala hadzal ijtima' sorol hukmul mujma' alaih syar'an. Jika terjadi kesepakatan kayak begini, maka jadilah hukum yang telah disepakati itu syar'an, menjadi hukum syara' laziman, yang wajib dipegangi. Walam yajuz, tidak boleh, li ahadin, bagi seorang pun minal muslimin, tidak boleh mukhalafatu, menselisihinya. Kayak sekarang itu NU di Indonesia lah, NU Muhammadiyah bersepakat Mas, bersepakat togel haram. Enggak ada satupun Kiai Muhammadiyah ngomong togel halal, sepakat itu dia. Ya, maka orang Islam Indonesia enggak boleh terus, menurut ijtihad saya togel boleh. Karena dengan togelan bisa ora oleh. Enggak pendapat sak karepe dhewe melawan ijma'. NU Muhammadiyah kiainya yang alim-alim sepakat gendaan haram. Dedek zaman Ustadz milenial berpendapat gendaan sunnah Rasul. Piye zaman enggak boleh. Nabrak ijma'. Walaisa lil mujtahidin, dan tidak boleh bagi mujtahid lain, walau fi asrin akhar, meskipun di zaman yang lain, tidak boleh an yaj'alu al hadisata allati sabaqa ijma'un ala hukmin laha maudhi'an nadharin wa ijtihad. Tidak boleh mujtahid di zaman lain menjadikan peristiwa yang telah diijma' itu, menjadikan peristiwa yang telah diijma'i hukumnya itu, tidak boleh maudhi'an nadharin, menjadi objek peninjauan ulang. Ini ada simposium merevisi tentang ijma', ini ora oleh. Ijma' kok direvisi, ditinjau ulang, enggak boleh. Wajtihadin, dijtihati lagi, enggak boleh. Dan ada banyak hal yang disepakati para ulama yang itu belum ada dalam Quran dan Sunnah. Kayak sahabat mensepakati boleh menulis Al-Quran jadi satu bendel mushaf. Yang di zaman Nabi Quran itu enggak ditulis. Itu kesepakatan sahabat sudah. Enggak boleh terus zaman mengatakan menurut kami kembalikan ke zaman Rasul menulis Quran haram. Ora oleh berpendapat ngono kuwi. Ya. Dan yang lain-lain. Terus gimana ya? Ada orang kangen dengan Rasulullah, orang Badui.
Itu diriwayatkan di Sahih Bukhari juz 4. Orang Badui itu datang ke makam Nabi ngucap begini, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku." Fasami bidzalika Umar falam yungkir alaihi wa lam yungkir ahadun minas sahabah. Orang Badui ini datang ke makam Nabi ngucap begini, "Wahai Nabi, ini umat kekeringan, kasihan. Mintalah hujan kepada Allah." Nabi sudah mati itu, si orang Badui itu bilang, "Mintakan hujan kepada Allah, kasihan umatmu kekeringan." Dan itu didengar langsung Umar. Falam yungkir alaihi wala ahadun minas sahabah. Umar enggak menentangnya, enggak ada satupun sahabat yang menentang kalimat seperti ini. Nah, ini namanya tawasul, sudah jadi ijma. Kesalahan Wahabi Ibnu Taimiyah itu sudah ijma, itu masih diungkreh-ungkreh. Padahal pesannya Quran, kalau seluruh umat Islam sudah ambil keputusan jalan ini, enggak boleh ada orang lain ambil jalan yang lain. Yang kemarin itu loh, wa may yushaqiqir rasul, ya dah, min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ya, dia mengikuti jalan lain bukan jalannya orang mukmin. Orang mukmin semuanya pada bersikap begini, haram, dia malah ke sini. Nah, orang kayak begini, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Mas. Ahlu sunnah wal jamaah. Al-Fatihah.